Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvita Viani Putri Murwantoro. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis, yaitu tentang penyajian dan distribusi data. Yang kedua, ukuran pemusatan data. Nah, statistika ini adalah ilmu penting dalam ekonomi dan bisnis. Menyediakan metode untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data sebagai dasar pengambilan keputusan yang rasional dan terukur. Yang pertama, pendahuluan statistika deskriptif. Dalam statistika deskriptif, terdapat dua konsep dasar yang memiliki peran utama, yaitu penyajian dan distribusi data, serta ukuran pemusatan data. Nah, penyajian dan distribusi data ini proses pengorganisasian data mentah menjadi bentuk yang sistematis dan mudah dipahami, seperti tabel distribusi frekuensi, diagram batang, histogram, dan diagram lingkaran. Tujuannya adalah menyajikan data dalam bentuk visual yang informatif untuk memudahkan analisis pola, tren, atau distribusi. Kemudian yang kedua, ukuran pemusatan data. Nilai-nilai statistik yang mewakili karakteristik umum dari sekumpulan data itu adalah ukuran pemusatan data. Ukuran ini meliputi mean, rata-rata, median, nilai tengah, dan modus nilai yang paling sering muncul. Tujuannya untuk menunjukkan di mana data cenderung terkonsentrasi atau terpusat. Untuk yang pertama, penyajian dan distribusi data. Contoh kasus penjualan toko. Sebuah toko ingin mengevaluasi kinerja penjualan selama 20 hari terakhir. Data mentah penjualan per hari, yaitu seperti pada PowerPoint yang tertera. Nah, data ini perlu disajikan dalam bentuk yang lebih informatif seperti tabel distribusi frekuensi. Nah, dari contoh kasus sebelumnya, langkah-langkah membentuk tabel distribusi frekuensi ini, yang pertama menentukan banyaknya kelas, yang kedua menentukan range atau jangkauan data, yang ketiga menentukan panjang kelas atau interval, dan yang keempat membentuk tabel distribusi frekuensi. Contoh soal pada 2 slide sebelumnya. Nah, ini tabel distribusi frekuensi penjualan atas contoh soal tersebut. Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan harian toko berada dalam rentang 18 hingga 26 unit. Penyajian data seperti ini membantu manajemen toko untuk memahami pola distribusi penjualan. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi 2, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data menggambarkan lokasi pusat dari distribusi data. Nah, menggunakan data penjualan yang sama pada sesi yang pertama, beberapa slide sebelumnya, itu kita akan menghitung mean, median, dan modusnya. Meannya, rata-rata hitung itu menginterpretasikan bahwa rata-rata penjualan selama 20 hari adalah 19,75 unit per hari. Nah, digunakan dengan rumus menjumlahkan semua total penjualan, kemudian dibagi jumlah berapa hari penjualan. Itu akan ditemukan 19,75 unit per hari. Kemudian yang kedua yaitu median atau nilai tengahnya, menginterpretasikan bahwa setengah dari hari penjualan berada di bawah 19,5 unit dan setengah lainnya di atas. Nah, nilai tengah ini semua total data dijumlahkan dan dibagi menjadi 2. Untuk yang ketiga, modus, nilai yang paling sering muncul. Nah, nilai yang paling sering muncul 17, 18, 19, 20, 21, dan 25 masing-masing ada 2 kali. Nah, modus itu nilai yang sering muncul 17, 18, 19, 20, 21, dan 25. Data bersifat multimodal, menginterpretasikan terdapat beberapa nilai dominan dalam distribusi penjualan. Dari 2 sesi presentasi, analisis singkat dan penutupnya itu menggunakan ukuran pemusatan data dan tabel distribusi frekuensi, kita dapat memahami bahwa penjualan harian cenderung stabil di sekitar angka 19 hingga 20 unit. Namun, karena data bersifat multimodal, strategi bisnis mungkin perlu mempertimbangkan segmen-segmen tertentu untuk meningkatkan performa penjualan lebih lanjut. Nah, penyajian data dan ukuran pemusatan merupakan 2 elemen esensial dalam statistika deskriptif yang berfungsi sebagai fondasi dalam memahami dan menganalisis informasi kuantitatif.
Nah, aplikasi statistika dalam ekonomi bisnis, dalam konteks mata kuliah ini, kemampuan menyajikan dan menganalisis data dengan tepat sangat menentukan efektivitas pengambilan keputusan. Nah, analisis penjualan yang pertama, perusahaan retail menggunakan statistik deskriptif untuk menganalisis rata-rata penjualan harian, mingguan, atau bulanan guna mengetahui tren konsumen. Yang kedua, pengendalian biaya produksi. Departemen Keuangan menghitung rata-rata biaya produksi per unit atau MEA untuk mengevaluasi efisiensi operasional, dan yang ketiga, evaluasi gaji karyawan. Ukuran pemusatan digunakan untuk menentukan kebijakan upah dengan median sering digunakan untuk menghindari distorsi akibat nilai ekstrim. Kemudian selanjutnya aplikasi lanjutan dalam bisnis, yaitu ada dua, penyusunan strategi pemasaran dan perencanaan keuangan dan proyeksi. Nah, penyusunan strategi pemasaran ini digunakan untuk menganalisis data demografis pelanggan dalam bentuk grafik atau tabel untuk menargetkan kelompok konsumen dengan rata-rata pengeluaran lebih tinggi. Dan yang kedua, perencanaan keuangan dan proyeksi. Nah, digunakan untuk analisis rata-rata pendapatan dan pengeluaran dari beberapa periode sebelumnya sebagai dasar perencanaan dan estimasi kebutuhan dana di masa depan. Nah, kesimpulannya yaitu statistika deskriptif melalui penyajian dan ukuran pemusatan data memegang peran penting dalam mendukung proses analitis dan pengambilan keputusan berbasis data. Pemahaman yang baik terhadap dua konsep ini akan membantu pelaku bisnis, ekonom, dan pengambil kebijakan dalam penyusun strategi yang lebih tepat sasaran, efisiensi, dan efektif dalam menghadapi tantangan yang dinamis dalam dunia ekonomi dan bisnis. Dan tercantum pada slide yaitu daftar pustaka dalam materi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.